Ya, pemirsa, kembali di Breaking News bersama saya Reza Siregar. Pemirsa, arus kendaraan di tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat ramai cenderung padat pada pagi tadi. Peningkatan terjadi selain karena pemudik arus balik dan juga masih banyak warga yang memanfaatkan berwisata di libur panjang Lebaran di kawasan Bandung. Memasuki H+5 Lebaran, volume kendaraan arus balik di ruas tol Cipularang Purwakarta meningkat dan cenderung padat. Ramainya kendaraan terjadi sejak pagi dan diprediksi akan meningkat memasuki sore dan juga malam hari. Di kilometer 82 tol Cipularang wilayah Jatiluhur Purwakarta, kendaraan didominasi mobil pribadi serta bus. Meski ada peningkatan volume, namun arus kendaraan masih lancar. Selain arus balik yang terus meningkat, pada 5 hari usai Lebaran ini, arus kendaraan wisata menuju Bandung juga masih tinggi di masa akhir pekan jelang berakhirnya masa libur Lebaran. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan panjang di Jalan Raya Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Kemacetan tersebut bahkan terjadi pada dua arah, baik yang dari Nganjuk menuju Surabaya dan juga sebaliknya. Ya, pemirsa, ribuan kendaraan pemudik terjebak kemacetan panjang di ruas Jalan Nasional Desa Bandar Kedung Mulyo hingga Desa Kayen, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Kemacetan bahkan terjadi pada dua arah, sekaligus baik yang dari Nganjuk menuju Surabaya maupun sebaliknya. Bahkan ekor antrian yang dari Nganjuk ini mencapai wilayah Kecamatan Kertosono. Ribuan kendaraan ini tak hanya ditumpangi oleh masyarakat yang ingin kembali ke kota asalnya usai mudik Lebaran, tetapi juga dipenuhi oleh masyarakat yang baru akan mudik pada hari ini. Ya, antrian kendaraan pemudik arah Jakarta mengular panjang di ruas Jalan Bumi Ayu, Perupuk, Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Volume kendaraan pada H+5 Lebaran didominasi mobil pribadi dan sepeda motor. Antrian mulai terjadi dari Terminal Bus Bumi Ayu di Jalan Lingkar Bumi Ayu hingga Pasar Linggapura sekitar 10 km. Selain antrian kendaraan pemudik yang akan kembali ke ibu kota, kepadatan juga akibat adanya aktivitas di Pasar Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Puncak arus balik di ruas jalur Tegal, Purwokerto diprediksi pada Sabtu malam hingga Minggu besok. Sementara berdasarkan data, sebanyak lebih dari 7.000 mobil dan 9.000 motor melintasi jalan ini sejak pukul 00 hingga 9.30 pagi tadi. Ya, sementara itu memasuki hari kelima setelah Lebaran, belasan ribu penumpang memadati stasiun Bandung. Ada 19.000 lebih pemudik datang ke stasiun Bandung untuk kembali ke kota asal usai mudik dari kampung halaman. 5 hari pasca Lebaran, belasan ribu penumpang memadati stasiun Bandung, Jawa Barat. Dari data PT KAI Daob 2 Bandung, tercatat penumpang yang datang ke stasiun Bandung sebanyak 19.300 penumpang. 19.000 penumpang bertujuan ke Jakarta, sementara penumpang yang hendak pergi ke daerah lain sebanyak 600 penumpang. Total, PT KAI Daob 2 Bandung menjual 361.000 lebih tiket perjalanan dengan mayoritas mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut manajer Humas Daob 2 Bandung, dalam satu hari sebanyak 95 lokomotif datang ke stasiun Bandung untuk mengangkut pemudik kembali. Diprediksi puncak arus balik terjadi pada hari ini dan Minggu besok, mengingat banyak masyarakat yang kembali beraktivitas pada hari Selasa mendatang. Sementara itu, ribuan calon penumpang kereta api setiap harinya memenuhi stasiun Tawang, Semarang
pada arus balik Lebaran 2025. Para penumpang ini kebanyakan adalah pemudik yang akan kembali ke kota masing-masing. Setiap hari, rata-rata keberangkatan penumpang yang naik dari stasiun Tawang mencapai 30.000 penumpang dengan tujuan terbanyak yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Terdapat juga pemudik lokal yang kembali ke kota di wilayah Jawa Tengah seperti Tegal, Purwokerto, Cilacap, dan Solo. Diperkirakan puncak arus balik melalui stasiun Tawang Semarang akan terjadi pada tanggal 6 atau hari Minggu besok. Arus balik penumpang terus dipadati penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat arus balik terus terjadi. Hari ini saja jumlah pergerakan penumpang mencapai 147.000 orang dari berbagai kota di Indonesia. Suasana Terminal 2 kedatangan terus dibanjiri ribuan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana pergerakan pesawat diprediksi sebanyak 1.002 penerbangan, baik yang datang maupun pergi. Pemudik terlihat terus berdatangan dari berbagai kota besar yang kembali ke Jakarta usai berlibur dan pulang mudik ke kampung halaman. Tidak sedikit kebanyakan dari mereka memilih kembali hari ini lebih awal dikarenakan tiket pesawat telah habis jika mendekati puncak arus balik yang diprediksi akan terjadi pada Minggu 6 April besok. Adapun rute favorit para pemudik yang kembali usai berlebaran di kampung halaman dan juga liburan di antaranya Medan, Denpasar, Makassar, Surabaya, Pekanbaru, dan Padang. Kemacetan panjang terjadi di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat pada memasuki puncak arus balik Lebaran. Ribuan kendaraan roda 2 terjebak macet panjang hingga 5 km. Ribuan kendaraan yang didominasi roda 2 terjebak kemacetan hingga 5 km di jalur arteri Pantura Pemuda, Kota Cirebon pada Sabtu siang. Kepadatan terjadi di sejumlah simpang pertemuan arus seperti Simpang Harjamukti, Tanggraksan, dan Simpang Pemuda. Pada puncak arus balik H+5 Lebaran, pemudik balik terus mengalami lonjakan yang signifikan. Bahkan berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, sejak pukul 12 Sabtu dini hari hingga jam 10 siang, 25.855 kendaraan roda 2 melewati ruas arteri mengarah ke Jakarta. Sementara untuk mengurai kepadatan di beberapa persimpangan, petugas kepolisian membuka tutup jalur dengan mengurangi durasi traffic light dan memprioritaskan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Dan pemirsa, kita akan kembali memantau arus balik Lebaran di gerbang tol Cikatama dengan rekan Salam Rahmat. Selamat sore, Salam. Apakah volume kendaraan sudah meningkat di sana? Ya, Reza dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini sudah mulai terpantau adanya kepadatan antrian kendaraan. Namun antrian kendaraan ini terjadi ketika kendaraan memasuki di gerbang tol Cikampek Utama akan melakukan tap di gardu tol Cikampek Utama 2 yang akan mengarah ke Jakarta karena memang terjadi adanya lonjakan volume kepadatan dari para masyarakat yang hendak melakukan perjalanan arus balik di momen arus balik Lebaran 2025 ini dari arah timur tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa saat ini juga tengah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan one way lokal yang dimulai dari kilometer 459 hingga kilometer 419, kemudian dilanjutkan dengan one way nasional yang dimulai dari kilometer 414 di gerbang tol Kalikangkung hingga di kilometer 70 di gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian rekayasa lalu lintas juga diberlakukan mulai dari titik kami melaporkan saat
saat ini dengan menggunakan kontraflow yang dimulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47 sebanyak kurang lebih 2 jalur, di mana memang terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas di momen arus balik Lebaran ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Reza dan juga pemirsa, bahwa hingga pukul 3 sore tadi sudah ada lebih dari 50.000 kendaraan yang melintas ataupun juga sudah mengarah kembali ke Jakarta di momen arus balik ini, di mana jumlah ini nantinya masih akan terus bertambah, mengingat memang untuk puncak arus balik sendiri diprediksi akan terjadi pada tanggal 6 April mendatang. Dan saat ini juga dari pihak PT Jasa Marga maupun juga dari pihak kepolisian ini sudah membuka jalur fungsional di Jalan Tol Japek 2 Selatan dari segmen Sadang hingga Bojongmangu sepanjang kurang lebih 31 km, yang diharapkan ini bisa mengurai kepadatan kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta sehingga tidak terjadi pertemuan lalu lintas dari yang arah tol Trans Jawa. Dan dari pihak PT Jasa Marga saat ini juga mengoperasionalkan sebanyak kurang lebih 22 pintu gardu tol, sehingga diharapkan ini bisa mengurai antrian kendaraan yang akan memasuki di gardu tol Cikampek Utama. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa dari pihak PT Jasa Marga rencananya baru akan mulai menerapkan kembali diskon tarif tol sebesar 20% pada tanggal 8 dan juga 9 April mendatang. Reza. Baik, Salam, tadi dikatakan sejumlah rekayasa lalu lintas ini diberlakukan di gerbang tol Cikatama pada hari ini. Di antara ada tadi kontraflow, kemudian one way, dan sampai kapan nantinya one way lokal dan juga nasional ini akan diberlakukan di sana? Ya, Reza dan juga pemirsa, terkait hingga kapan rencananya pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas ini baru selesai akan dilakukan, ini tergantung dari jumlah volume kendaraan yang melintas dari arah timur tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta. Jika nantinya volume arus kendaraan atau juga volume lalu lintas ini masih akan terus bertambah, nantinya dari pihak kepolisian maupun juga Jasa Marga masih akan tetap memberlakukan skema rekayasa lalu lintas, dan mungkin saja untuk rekayasa lalu lintas ini akan diperluas kembali untuk bisa mengurai kepadatan antrian kendaraan ataupun juga volume kendaraan yang melintas. Namun jika nantinya volume kendaraan sudah menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan yang secara signifikan, begitu bukan tidak mungkin nantinya rekayasa lalu lintas ini akan dihentikan sementara, karena memang dapat kami informasikan juga bahwa saat ini jelang puncak arus balik volume kendaraan di ruas tol Cikampek Utama ini masih tetap bertambah intensitas volume kendaraannya, karena memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada hari kemarin, di mana volume kendaraan ini kurang lebih hanya 50.000 kendaraan dalam kurun waktu 24 jam. Dan saat ini memang volume kendaraan di ruas tol Cikampek Utama masih tetap bertambah, karena memang ini jelang puncak arus balik Lebaran yang akan terjadi pada 6 April mendatang. Reza. Baik, Salam, tadi dikatakan bahwa puncak arus balik ini diprediksi pada tanggal 6. Tapi apakah ada kemungkinan bahwa pada malam hari ini akan terjadi juga kepadatan arus balik Lebaran 2025? Ya, Reza, dapat kami informasikan juga bahwa dari informasi yang kami dapatkan dari pihak PT Jasa Marga maupun juga kepolisian, ini masih berspekulasi, maksudnya masih dalam tetap batas begitu, di mana informasi yang kami dapatkan bahwa untuk puncak arus balik sendiri terjadi pada tanggal 6. Namun memang untuk volume kendaraan arus lalu lintasnya mulai akan bertambah di hari ini, namun untuk puncaknya sendiri baru akan terjadi pada hari esok. Reza. Salam, kemudian apakah diskon tarif tol hingga saat ini masih diberlakukan di sana? Ya, Reza dan juga pemirsa, bahwa untuk diskon tarif tol sendiri hari ini sudah dihentikan pada pukul 5 pagi tadi, dan nantinya untuk diskon tarif tol tersebut sebesar 20% akan diterapkan kembali pada tanggal 8 dan juga 9 April mendatang. Reza. Ya, baik. Terima kasih. Salam Rahmat melaporkan dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita akan kembali memantau arus balik Lebaran dari rest area kilometer 208B Palikanci bersama rekan Hendry Aprila. Selamat sore, Hendry. Apakah terjadi kepadatan di sana?
Reza, kalau soal kepadatan sendiri di sore hari ini, kami pantau sejak tadi pagi sampai dengan sore hari, ini arus kendaraan ataupun volume kendaraan yang melintas tidak menunjukkan volume kendaraan yang cukup signifikan. Bahkan, kalau kami lihat sampai sejauh ini, arus lalu lintas di kilometer 208 Kanci Palimanan, kami pantau ini bisa dikatakan normal dan juga kondisional. Bahkan, kalau kami lihat juga, ini kendaraan yang melintas, ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi yang juga ini yang berasal dari Jakarta ataupun untuk kembali ke kawasan Jakarta. Juru kamera kami, Andre Setiawan, akan menunjukkan kondisi terkini yang bisa dilihat oleh pemirsa bagaimana kondisi arus lalu lintas yang terjadi di rest area ataupun di ruas tol Kanci Palimanan yang tandanya ini belum ada kepadatan maupun belum adanya kepadatan kendaraan. Dan kemudian juga selain itu pihak kepolisian pun juga telah menerapkan sistem one way atau penerapan sistem rekayasa lalu lintas one way sejak kemarin yang sudah diterapkan pada kilometer 70 sampai dengan kilometer 188 dan kemudian diperpanjang sampai dengan kilometer 246 dan kemudian untuk saat ini sudah diperpanjang hingga kilometer 414 dan kemudian selain itu informasi yang kami dapatkan dan kami pantau sampai sejauh ini di rest area kilometer 208B Kanci Palimanan terpantau lenggang dan juga tidak adanya antrian kendaraan yang terjadi karena di rest area kilometer 208B ini menjadi titik sentral untuk para pemudik yang hendak balik ke kawasan Jakarta yang kemudian akan melangsungkan beristirahat sementara dan nantinya akan melanjutkan perjalanan ke kawasan Jakarta untuk bisa beristirahat di rest area kilometer 208B ini. Kami lihat belum ada kepadatan, bahkan informasi yang kami terima dari pihak Jasa Marga pun ini menyediakan sebanyak kapasitasnya 200 sampai dengan 300 kapasitas kendaraan saja dengan maksimum waktu selama 30 menit saja. Kemudian juga ada pun informasi lain yang kami terima, ada pun jam-jam favorit untuk para pemudik melangsungkan perjalanan balik ke kawasan Jakarta seperti halnya di pukul 7 sampai dengan pukul 11 siang hari. Kemudian kalau untuk di malam hari ini pukul 9 sampai dengan pukul 11 malam hari atau pada pukul 21 sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga di rest area kilometer 208B pihak polisian ataupun Polres Cirebon Kota juga telah menyiapkan sejumlah pos-pos untuk para pemudik agar perjalanan pulang maksud kami ke kawasan Jakarta ini dapat berjalan dengan aman dan juga nyaman seperti halnya ada pos pelayanan, kemudian juga pos kesehatan, bahkan juga pos pengaduan yang dapat diterima oleh pihak polisian untuk para pemudik jika terjadi satu kesalahan ataupun beberapa kendala yang terjadi saat perjalanan pulang ke maksud kami ke kawasan Jakarta. Dan kemudian juga selain itu pihak Jasa Marga pun tentunya tetap menghimbau untuk masyarakat agar tetap berhati-hati dan yang terpenting nih Reza untuk para pemirsa adalah untuk tidak berhenti di ruas-ruas jalan tol karena ini menjadi satu potensi adanya satu kendala yang terjadi di saat perjalanan ataupun lalu lintas yang berjalan saat ini. Kemudian juga selain itu tetap memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di setiap gerbang tol utamanya dan juga tetap bisa beristirahat di rest area yang sudah tersedia agar perjalanan mudik bisa berjalan aman dan juga nyaman. Reza, sampai sejauh ini kami pantau sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini belum adanya kepadatan kendaraan, bahkan kepadatan sebenarnya terjadi pada tanggal 4 meskipun pihak polisian juga telah memprediksi puncak arus balik ditetapkan pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 April mendatang. Reza. Baik, masih ramai lancar pada sore hari ini, namun dari beberapa hari Anda memantau di Tol Palikanci ini, Hendri, biasanya kepadatan ini terjadi kapan, Hendri? Apakah malam hari, dini hari, atau pagi hari? Reza, kalau untuk kepadatan yang terjadi, ini kami pantau biasanya terjadi di pukul 9 sampai dengan pukul 10 malam hari. Kalau untuk di pagi hari maksud kami, biasanya ini para pengendara tidak banyak melakukan aktivitas lalu lintas untuk pulang ke kampung halaman, maksud kami balik ke kawasan Jakarta, karena di pagi sampai dengan siang hari cuaca yang terjadi di kawasan Cirebon, tepatnya di kilometer 208 Kanci Palimanan ini cukup terik sekali, sehingga ini yang banyak dihindari oleh para pemudik agar perjalanan mudik bisa berjalan dengan aman dan juga nyaman. Kemudian kalau untuk di malam hari, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, pukul 9 malam hari, biasanya para pengendara ataupun volume kendaraan biasanya meningkat. Karena para pengendara mengincar waktu agar perjalanan dapat berjalan dengan aman dan juga nyaman. Seperti itu, Reza. Baik, Hendri, kemudian biasanya untuk di ruas tol Palikanci sendiri, ini titik kepadatan ada di mana saja?
Reza, sampai sejauh ini kalau kami pantau kepadatan yang terjadi ini akibatnya karena pembukaan one way. Yang kalau kemarin sempat terjadi kepadatan karena mengingat dari kilometer 70 dari arah Jakarta untuk ke Jawa Tengah, tepatnya di kilometer 70 sampai dengan kilometer 188, ini ada penutupan jalan. Yang kemudian para pengendara yang hendak pulang ke kawasan Jakarta ini melintas di kilometer 188 yang kemudian menjadi 2 jalur, itu menjadi titik kepadatan. Dan kemudian juga selain itu kepadatan yang terjadi juga karena adanya titik-titik rest area. Nah, rest area ini pun bukan karena penyebab terjadinya kemacetan, namun para pengendara ini masih banyak yang beristirahat melebihi waktunya karena kapasitas ataupun maksimal waktu yang diberikan oleh pihak Jasa Marga hanya selama 30 menit saja, yang kemudian antrian biasanya terjadi di pintu masuk rest area. Sementara Reza. Baik, terima kasih Hendri Aprila melaporkan langsung dari kilometer 208 Palikanci. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, puncak arus balik pemudik yang kembali ke Jakarta mulai terlihat pada Sabtu siang. Kemacetan panjang mulai terjadi di ruas tol dalam kota yang menuju Jakarta. Pantauan di ruas tol dalam kota terjadi peningkatan volume kendaraan yang masuk ke Jakarta melalui ruas tol dalam kota. Kendaraan dari berbagai ruas tol seperti tol Jagorawi dan Cikampek mulai tiba di Jakarta pada Sabtu siang. Kemacetan panjang ini membuat kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Tak hanya di ruas tol dalam kota, kemacetan juga terlihat di jalur arteri MT Haryono Cawang, Jakarta Timur yang mengarah ke Pancoran. Kemacetan yang terjadi di ruas tol dalam kota dan arteri MT Haryono diprediksi akan terus terjadi di momen puncak arus balik hingga esok hari. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.